Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sore dan senja ini, situasi matahari sudah mulai tenggelam di ufuk barat. Sementara kehidupan masih berjalan, dan semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, dalam berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan seperti fata morgana yang pasti akan terus berubah dengan penuh dinamikanya. Kehidupan akan terus berubah dengan situasi, takdir, dan qadarullah. Langit mendung, awan putih, lambean daun pisang seakan mengucapkan sayonara kepada mentari pagi. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat dan berkahnya Allah, dan kita dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan memang akan silih berganti. Dinamika hidup akan terus mengalir. Romantika hidup pun akan terus mengalir. Matahari kian tenggelam dalam peraduannya. Bunga-bunga merah masih merekah. Sore hari nan indah penuh pesona. Kehidupan akan terus berjalan dan kehidupan akan terus berlalu. Tak ada kata suri dalam kehidupan ini karena dinamika akan terus berjalan apa adanya. Nah, senja. Senja adalah tanda bahwa kehidupan ini akan segera berakhir. Kehidupan siang hari yang indah akan diakhiri dengan temaramnya malam, dan juga diakhiri dengan pulangnya ayam-ayam ke kandang. Kehidupan. Apa yang kita pahami dengan kehidupan? Ayam yang pulang ke kandang, nongkrong di kandangnya. Kehidupan pasti akan beristirahat. Kehidupan akan berlalu apa adanya, dan kehidupan ini pasti akan berlalu. Tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan ini. Semuanya akan berjalan apa adanya. Pertanyaannya, apa yang sedang kita harapkan dalam kehidupan ini? Tidak ada. Api membakar dahan-dahan kering, membakar kertas dan plastik. Maka api melumatkan kehidupan kertas, melumatkan kehidupan dahan kering. Semuanya berakhir. Pertanyaannya, apa sih yang abadi? Tidak ada. Tidak ada satupun yang abadi dalam kehidupan. Karena ada hukum kausalitas. Ada mendung, sebentar lagi ada hujan. Ada sampah, ada api, ada dahan hijau, pasti ada dahan kering. Kehidupan pasti berlalu. Nah, bagaimana mensikapi dinamika kehidupan? Kehidupan ini pasti berakhir, kawan. Tergantung kita bagaimana mensikapi kehidupan ini sendiri. Apakah kita akan keras menghadapi kehidupan ataukah lembut? Lihatlah, ayam-ayam pun akan mencari hidupnya sendiri dan melindungi anak-anaknya. Itulah ayam. Kehidupan sekali lagi akan berjalan pada kehidupannya masing-masing dan dinamikanya masing-masing. Tak ada yang abadi. Nah, berarti apa yang harus kita cermati dan kita lakukan? 1. Biarlah kita berjalan sesuai dengan irama dan arus kehidupan. Biarlah kita berjalan sesuai dengan qadarullah. Karena kehidupan dan dinamika ini akan silih berganti. Kehidupan akan terus berlalu dengan gaya dan caranya. Tak ada yang abadi dalam kehidupan, karena semuanya berakhir. Maka yang terpenting bukan hidup itu sendiri, tetapi makna kehidupan. Yang terpenting bukan sekedar hidup,
tapi bisa membaca makna kehidupan. Karena apa? Kehidupan ini harus dimaknai. Kenapa dimaknai? Kita tidak ngerti apa sih hidup. Hidup adalah hembusan nafas. Hidup adalah pertumbuhan. Hidup adalah irama denyut nadi. Hidup adalah hadirnya nyawa di dalam raga makhluk. Binatang hidup, manusia hidup, itulah kehidupan. Terus bagaimana? Bukan bagaimana, tapi kita rasakan hidup kita. Yang pertama adalah kehidupan ini berhukum fana. Artinya fana, tidak ada yang abadi. Ya, sekali lagi, kehidupan itu tidak ada yang abadi. Itulah kehidupan. Kemudian yang kedua, apa itu hidup? Kehidupan adalah irama sunatullah. Karena pucuk merah pun berjalan, pucuk merah pun hadir melambai-lambai. Kehidupan terus berjalan, tumbuh, ketika patah tumbuh, ketika patah tumbuh, ketika patah bertumbuh. Tidak ada yang sia-sia. Kemudian yang ketiga, jangan melawan hukum kausalitas. Karena alam akan bicara dengan alamiahnya. Langit akan bicara dengan sunnatullahnya. Mendung akan berjalan dengan kehidupannya. Dan satwa binatang akan bicara dengan iramanya. Tetapi energi yang paling besar adalah energi roh yang dititipkan makhluk. Kami ulangi, energi yang terbesar adalah energi roh yang dititipkan pada makhluk. Kenapa? Dengan roh jasad bisa digerakkan. Dengan roh manusia bisa berjalan. Dengan roh binatang itu bisa melata. Tapi tanpa ruh tidak bisa, tinggal jasad. Jadi esensinya kehidupan ini bisa berjalan ada ruh, ada ruhiyah pada makhluk hidup. Tapi bagaimana dengan hukum alam dengan tumbuhan? Tumbuhan pun akan ada hukum hayati atau kehidupan. Ada tanaman yang tumbuh karena akarnya, ada tanaman yang tumbuh karena daunnya, ada tanaman yang tumbuh karena benihnya, ada yang tumbuh karena buahnya seperti padi. Maka tidak ada sia-sia dalam kehidupan ini, semuanya bergaris pada hayati. Kalau tumbuh-tumbuhan hidup karena udara, karena angin, karena tanah, karena humus di dalam tanah, karena ada air, itulah variabel kehidupan. Tetapi tanaman ini diberi hidayah hidup, ya, insting hidup. Bagaimana dengan hewan? Hewan, ya, selain diberi hajat, diberi hidup, hewan diberi insting, feeling, sehingga hewan ini sekedar saat birahi kawin ya kawin, nggak peduli itu ibunya, nggak peduli itu adiknya atau saudaranya. Itulah satwa hewan. Dan yang tertinggi adalah manusia. Manusia itu ketika kawin mempertimbangkan nasabnya, garis turunnya, mempertimbangkan muhrimnya. Karena manusia diberi akal. Jadi ada makhluk yang dibuat, ditata oleh Allah. Dia punya zat kehidupan. Namanya partikel, batu, tanah, api, angin. Kemudian Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, yaitu hidup dengan ruhiyahnya, dengan hayatinya. Dengan hayatinya dia hidup. Kemudian hewan hidup dengan instingnya. Setelah ada variabel A, B, C, D ditambah instingnya. Sedangkan manusia hidup lebih mulia.
diberi akal, bahkan diturunkan nabi, didampingi nabi, orang-orang soleh, lalu ada utusan-utusan Rasulullah, maka diangkat nabi, diangkat rasul untuk menemani manusia sebagai khalifah di muka bumi, ya, sebagai khalifah di muka bumi. Jadi sudahlah, kita tidak bisa berpikir hidup itu bagaimana. Kita hanya menjalani nikmat hidup ini, nikmat syahwat, nikmat akal, nikmat hayati hidup, nikmati insting, nikmati metafisika nyawa. Kita hanya mensyukuri. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Ya, kita bersyukur kepada Allah biar nikmatnya ditambah. Jangan sampai kufur. Itu mengundang bala, mengundang kemarahan Allah. Ya. Itu kawan, menjelang senja ini kita mencoba muhasabah. Lihatlah dahan-dahan yang kita potong tumbuh lagi kena air. Dahan-dahan yang kita potong ambil daunnya tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Tak ada yang abadi. Mereka tetap semangat hidup, semangat tumbuh. Selama tanah masih subur, selama angin masih berhembus, selama matahari pagi masih bersinar, maka potela pohon ini akan terus eksis dan berkembang. Ya. Jadi satu kesimpulan, nikmati dinamika hidup, jalani dinamika hidup, nikmati ruhiyah, nikmati insting, ya, dan nikmati hidup ini agar kita bisa bertadabur kepada Allah. Kita bisa melihat semesta Allah, ya, melihat semesta alam, dan kemudian kita memuji nama Allah, bersyukur kehadirat Allah. Betapa Sang Maha Indah, Sang Maha Karya hadir dalam kehidupan ini. Karena hanya Allah lah yang mengatur kehidupan ini. Akal tidak bisa menjangkau, pikiran tidak akan bisa menjangkau, hati tidak bisa membaca, ruhiyah pun tidak bisa menggambarkan. Semoga kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang soleh, senantiasa tunduk sujud kepada Allah. Masih bersama Sukamto Sastro di Menjawab Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.